Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa menghina Allah, menghina agama Allah, itu ada dua macam. Ada hinaan secara jelas, seperti ungkapan kaum munafikin ini, menghinakan Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada yang lebih buncit perutnya katanya. Tidak ada yang lebih dusta lisannya kata mereka. Dan tidak ada yang lebih pengecut dalam peperangan melebihi Muhammad dan para sahabatnya kata dia. Ini salah satu contoh hinaan yang jelas. Seperti juga tadi ungkapan ketika seseorang berupaya menghidupkan salah satu sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memanjangkan jenggot, kemudian dia menghinakan jenggot itu dengan berkata kambinglah, inilah, itulah, apa. Kalau kita dihina seperti itu, nggak usah marah. Tidak perlu terpancing emosi. Hadapi saja dengan hikmah. Lihat orangnya. Kalau orangnya ternyata, mohon maaf, tidak waras. Kita kan kalau emosi sama orang tidak waras, ikutan waras. Atau mungkin orangnya sedang teler, lagi mabuk, separuh otaknya. Kalau kita terpancing marah, emosi terhadap seseorang yang sedang separuh otaknya, otaknya itu separuh, sia-sia. Maka ada beberapa jenis istihza, penghinaan. Haza ayah za'u, menghina terhadap agama Allah, terhadap Allah. Baik itu bentuknya adalah melukis karikatur, ya, membuat karikatur. Seseorang yang identik dengan penampilan orang berasal dari suku Arab, mengenakan sorban, kemudian ada iqal. Iqalnya itu adalah bom yang dirangkai di sini. Atau membuat karikatur, menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah budak syahwat. Digambarkan ada seorang laki-laki dengan menggunakan sorban tadi sedang melakukan adegan tertentu dengan seorang wanita. Atau yang baru saja belakangan ini kita tahu, apa karikaturnya? Hal-hal semacam ini termasuk penghinaan kategori jelas. Tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang kafir atau yang mengaku muslim tapi benci kepada Islam. Kalau orang yang melakukannya murni kafir, ya namanya orang kafir. Tapi kalau yang melakukannya mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ini patut dikoreksi. Ini patut untuk dikoreksi. Kemudian ada jenis penghinaan yang lain, yaitu jenis penghinaan tidak jelas.
Dan ini jauh lebih banyak. Seperti apa? Seperti mengisyaratkan dengan mata. Isyarat mata seakan-akan benci kepada sesuatu. Mengisyaratkan dengan bibir, dia menjulurkan bibir bawahnya. Atau dia menjulurkan lidahnya. Atau dia mengibaskan tangannya. Dengan isyarat. Ada seseorang datang menjelaskan tentang hukum Islam, ya, beramar ma'ruf nahi munkar. Atau ada seseorang yang salih datang dari kejauhan, kemudian seseorang berkata pada temannya, isyarat, sekedar isyarat. Tapi isyarat itu membawa makna penghinaan kepada Islam, kepada agama Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang salih. Maka ini termasuk dalam ayat 65 surat At-Taubah tadi. Dan coba lihat, perhatikan dengan baik. Di ayat 65 yang disebutkan hanya 3. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, dan apakah dengan Rasulullah kalian jadikan sebagai hinaan? Padahal munafik tadi menghinakan Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti menghina para sahabat termasuk menghina Rasulullah dan termasuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih mereka sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ulama menjelaskan bahwa menghina orang-orang yang salih, yang menegakkan agama Allah, yang menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini, sama seperti dia menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan itu, karena bila kita lakukan yang demikian, kita terancam keluar dari zona keislaman, jatuh di dalam batas kekufuran. Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama Allah, menghina syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah indikator kebenciannya terhadap agama Allah dan dia terancam keluar dari zona keislaman. Saya heran terhadap sebagian orang yang belakangan ini tidak suka terhadap penampilan seorang muslim yang istiqamah. Ini saya menyebutkan contoh ini karena realitanya demikian. Janggut ketika dipanjangkan, celana ketika diangkat, menjadi masalah bagi sebagian orang. Tapi kalau yang pakai bikini, bahkan di tempat umum, tidak menjadi masalah. Ketika kita mengkritisi para wanita yang menggunakan bikini, kita disalahkan, biar aja itu suka-suka dia, itu haknya. Loh, kalau begitu biarkan saya memelihara janggut ini, biarkan saya angkat celana ini hak saya. Iya atau tidak? Jangan kemudian kita memiliki standar ganda terhadap sesuatu yang jelas kemaksiatan. Kita akan berkatakan biarkan mereka dengan hak mereka. Seperti belakangan diperjuangkan oleh sebagian orang yang saya tidak tahu apakah mereka masih memiliki pemikiran yang lurus dan hanif, fitrah yang salim, ketika LGBT itu dibela. Kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang jelas-jelas melanggar Islam dibela. Dia seorang muslim,
Dia memandangnya dari sisi, biarlah itu hak mereka. Biarkan mereka. Wal'iyadzubillah. Kalau ada yang jelas melanggar dan bertentangan dengan Al-Quran dibelanya, pada saat ada seseorang yang sedang akan menghidupkan syariat Islam, justru dihinakannya. Oleh karena itu, selamatkan lisan kita, selamatkan hati kita, selamatkan anggota tubuh kita dari sikap menghina agama Allah, menghina agama tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.